Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Riana Tapiani, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi, dengan nomor induk dosen 0217108701, EDUPTK 6349765666231113. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musirawas. Video ini ditujukan sebagai dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. CPL Prodi yang dibebaskan pada mata kuliah perpajakan 1, yaitu yang pertama CPL 1, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 2 yaitu mampu menerapkan dan menganalisis prinsip dasar tentang berbagai teori ilmu ekonomi, ilmu akuntansi, dan bisnis. CPL 3-nya mampu menyusun, menyajikan, dan mengevaluasi laporan akuntansi publik dan perpajakan yang sesuai dengan kode etik profesi, standar akuntansi publik, dan peraturan perpajakan dengan dukungan teknologi informasi, serta capaian pembelajaran mata kuliahnya atau CPMK. Yang pertama CPMK 1, mahasiswa akan mampu dan mengerti konsep dasar perpajakan. CPMK 2-nya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. CPMK 3-nya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep pajak penghasilan umum. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pajak daerah. CPMK 5-nya, mahasiswa mampu mengaplikasikan perhitungan pajak penghasilan. Perkuliahan ini akan dilaksanakan selama 16 kali, di mana 14 kali tatap muka di kelas dan 2 kalinya sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Proses pengajaran yang digunakan yaitu secara tatap muka atau offline. Metode pembelajaran yang digunakan mencakup ceramah interaktif untuk penguatan konsep, lalu tanya jawab yang dimana untuk mendorong pemahaman aktif mahasiswa. Yang ketiga, diskusi kasus untuk mengembangkan analisis mahasiswa, serta yang keempat, penugasan kelompok untuk menemukan kolaborasi dan penerapan materi secara aplikatif. Demikianlah deskripsi singkat untuk video yang ditampilkan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat. Baiklah, pada hari ini di pagi hari yang ceria, kita kembali lagi belajar bersama. Ya, kita hari ini belajar mata kuliah perpajakan 1. Untuk hari ini materinya kita tentang pajak penghasilan PPh 21. Ya. Sebelum saya mulai perkuliahan, saya absen dulu ya. Absensi dulu, kita presensi dulu untuk kehadiran mahasiswa pada hari ini. Baik, saya absen dulu. Yang pertama, Salman Ardiansyah. Hadir? Hadir. Oke. Selanjutnya Yona Agustina. Hadir, Bu. Oke. Yang ketiga ini Amelia Purnamasari. Oke. Selanjutnya Nabila Cahyani. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya ada Sela Novianti Harahap. Hadir, Bu. Oke, ada Asma Delka Maharani. Hadir. Oke, ada lagi siapa nih? Bentar. Fatur Rahmandani. Hadir, Bu. Oke, Dandi hadir. Oke, minggu lalu kemana Dandi? Tidak hadir Dandi? Sakit, Bu. Oh, lagi sakit. Oke, udah sehat ya hari ini ya? Oke, Udah. alhamdulillah bisa bergabung lagi hari ini. Selanjutnya Sevia Wulandari. Hadir ya Sevia. Oke, Sevia duduknya di belakang nggak? Kelihatan nggak ya? Selanjutnya Tarisa Kusliandari kemana hari ini? Hadir ya? Izin. Oke, lagi izin. Ada kegiatan. Kenapa ada izin? Ada suratnya ya? Oke, suratnya ada ya. Baik, hari ini sudah saya presensi untuk pertemuan hari ini ya. Semua hadir ya rata-rata. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi di PPh 21 tadi, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Diharapkan nanti
di saat kalian sudah mempelajari tentang PPh 21 ini, kalian mampu menganalisis perbedaan perlakuan pajak terhadap jenis objek dan subjek pajak PPh 21. Selanjutnya, diharapkan kalian mampu menganalisis kasus perpajakan terkait dengan penghasilan PPh 21, dan terakhir nanti kalian diharapkan mampu menyusun dokumen perpajakan sesuai dengan PPh 21. Kalian nanti bisa menghitung SPT ya. Sebelum saya masuk ke materi, kemarin saya sudah ajarkan kepada kalian tentang pengertian pajak. Nih saya mau coba remind nih. Kita sudah tahu nih tentang PPh 21. Saya coba, mungkin sudah ada yang tahu apa itu PPh 21. Coba Amel ya. Oke, Amel, apa Amel PPh 21, Mel? PPh 21 itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, atau tunjangan dan pembayaran lainnya. Oke, pajak yang dikenakan untuk pembayaran upah, honor, gaji, sama tunjangan dan tunjangan-tunjangan yang lain. Oke, nanti kita lihat ya pengertiannya, kita cek sama tidak. Selanjutnya, subjek pajak PPh 21. Siapa Yona subjek pajak Yona? Pegawai. Oke, pegawai. Kalau Rani siapa Rani? Subjek pajak PPh 21. Usaha, Bu. Pengusaha. Selanjutnya Dandi. Siapa Dandi? PPh 21 subjeknya pekerja formal. oh, pekerja formal. Oke, BUMN ya atau ASN ya. Oke. Selanjutnya nih kita lihat jenis-jenis penghasilan yang dikenai PPh 21 apa nih menurut kalian? Kalau Sepia apa Sepia? Apa saja nih jenis-jenis penghasilan dikenai nih? Itu gaji. Gaji. Kalau Nabila, apa Nabila? Nabila Cahyani. Upah. Upah. Sela apa Sela? Ini Bu, seperti penjualan. Penjualan. Oke. Tadi saya coba nih beberapa pertanyaan terkait dengan PPh 21. Apa itu pengertian PPh? Apa subjek pajak, lalu jenis pajak jenis penghasilan apa yang dikenakan PPh 21. Kita lihat punya video nih. Kita lihat ya videonya ya. Video tentang PPh 21. Kita lihat ya videonya ya. 1 atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 168/2023. Berikut perinciannya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur. Penghasilan pegawai tidak tetap. Imbalan kepada pihak pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan. Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Oke, tadi nih tentang video terkait pengertian PPh 21. Tadi kita lihat nih subjek ya. Sudah dipahami ya dari video tadi ya apa saja itu tentang PPh 21 ya, tentang siapa saja yang dikenakan. Benar ya tadi ada tentang pegawai. Kita lihat yang pertama, subjek pajak. Tadi ada yang menjawab, ada gaji, ada upah, ada tunjangan, ada honorarium, ada fee, ada uang pensiun dan hadiah. Oke. Selanjutnya objek pajak. Jadi ASN yang bekerja di BUMN ya, atau dia sebagai pegawai tetap. Lalu pegawai tidak tetap dan yang terakhir nanti bukan pegawai. Oke, kita kenal dengan istilahnya freelance ya. Nih, penghasilan yang bukan objek PPh 21 ada juga nih, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Tapi ini yang pakai lembaga resmi ya, bukan yang lembaganya tidak terdaftar. Ya bisa kalau zakat, infak bisa pakai Basnas ya dari Badan Zakat Nasional. Lalu santunan dari BPJS itu bukan objek PPh 21. Beasiswa, warisan dan hibah dari keluarga sejarah ya. Lalu iuran pensiun
yang dibayarkan oleh pegawai. Itu yang bukan objek PPh 21. Selanjutnya, ini saya masukkan, saya kasih dengan kalian dasar hukum yang terbaru. Ya, yang terbaru itu kita ada Undang Harmonisasi Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Lalu ada PP nomor 55 tahun 2002 ya, 22. Lalu PMK nomor 168 ini tentang tarif efektif rata-rata. Nah, disinilah nanti yang harus kalian pahami perbedaan PPh 21 dengan PPh yang lainnya. Kan ada katakan ada PPh 22, PPh berapa lagi? 23, 24, 25, 26, pasal 4 ayat 2 ya, PPh pasal 29. Nah, ini salah satu yang membedakannya untuk PPh 21 yaitu tarif efektif rata-rata. Kita lihat nih. Di dalam PPh ya, kita mengenal namanya ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk PPh tadi, untuk PTKP tadi adalah pengurang penghasilan bruto ya pada wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPh terutang. Untuk PP-nya itu dikenakan berdasarkan aturan yang terbaru itu sekarang 54 juta rupiah untuk WP orang pribadi. Lalu ada tambahan, misalnya dia menikah atau dia ada tanggungan keluarganya itu ditambah 4,5 juta per tahun untuk WP-nya kalau dia kawin. Misalnya nanti kalau dia ditambah WP gabungannya 54 juta ditambah dengan WP gabungan ya istri atau suami. Lalu misalnya sudah punya anak, nanti pertanggungannya ditambah 4,5 juta untuk setiap anggota keluarga. Oke, nanti kita lihat. Nih, tarif PTKP. Kita lihat ada tarifnya TK0. Ya, TK0 ini besarannya sebesar 54 juta. Apa artinya TK tadi? Dia tidak kawin tanpa tanggungan. Selanjutnya dia tidak kawin satu orang tanggungan. Kita membuat istilahnya TK1. Besaran PTKP-nya adalah 58 juta 500. Dari mana nilai ini diperoleh? Dari tadi WP-nya tadi 54 juta ditambah dia satu tanggungannya adalah 4 juta 500. Sehingga nanti diperoleh di sini adalah 58 juta 500. Selanjutnya untuk PK2 nanti dia ditambah nih dengan dua tanggungannya, artinya nanti 54 juta ditambahkan dengan 4 juta 500 dikalikan dengan 2 sehingga nanti di sini besaran PTKP-nya adalah 63 juta. Selanjutnya TK3 67 554 juta ditambah 4 juta 500 dikalikan dengan 3 sehingga diperolehlah 67 500. Untuk kawin tambah kandungan dia singkatannya adalah K0 ya, artinya kawin tanpa tanggungan. Misalnya dia kawin satu tanggungan K1, kalau dua tanggungan K2 dan tiga tanggungan adalah K3. Kalau dia penghasilannya digabung, kita membuat istilahnya K10. Artinya dia kawin, dia penghasilannya digabung, tapi tanpa tanggungan. Lalu K11 penghasilan gabung suami istri dia satu orang tanggungan. K12 dia penghasilan istri dan suami digabung dia dua tanggungan. Dan K3 ya dia K13 dia dikawin dengan 3 tanggungan. Oke, saya coba nih review dulu. Kalau misalnya dia tidak kawin, TK ya artinya TK tidak kawin tapi dia punya tanggungan. Istilahnya apa Yona? TK2. Berapa PTKP-nya? 63 juta. Dari mana 63 juta? 54 juta ditambah 4 juta 500 dikali 2. Oke, jadi dapatlah 63 juta. Rani, misalnya Rani, dia kriteria wajib pajaknya dia kawin, ya dia kawin dengan ada 3 orang tanggungan. Artinya dia golongan K3. Berapa PTKP
72. Dari mana 72? 54 juta ditambahkan dengan 3 orang tanggungan. 3 dikalikan dengan 4 juta 500. Selanjutnya, sampai sejauh ini dipahami? Bisa paham ya? Ada pertanyaan? Ya, silakan Amel. Tadi kan di bukan objek pajak itu ada hibah keluarga saudara itu bukan objek pajak. Ya. Bapak pengen tanya Bu, kenapa hibah keluarga saudara itu bukan objek pajak? Oke, hibah saudara bukan objek pajak. Kenapa dia bukan objek pajak? Karena seperti ini, hibah itu kan pemberian nih. Kita memberikan sesuatu kepada orang yang terdekat. Biasanya namanya istilahnya di hubungan garis semenda. Ya, karena hubungan ada kekerabatan emosional, dia satu garis, jadi kita berikan. Kalau untuk hibah biasanya nanti perhitungannya bukan PPh 21, kita ke BPHTB atau PPHTB nanti. Ya, untuk pajaknya berbeda lagi konsepnya nanti. Ya, itulah kenapa di sini bukan objek dari PPh 21. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke namanya lapisan penghasilan kena pajak, lapisan PKP. Ya, lapisan PKP ini untuk tarif pajaknya dia sifatnya progresif. Tahu progresif, semakin lama tarifnya semakin tinggi. Ya, aturan yang terbaru itu tarifnya 0 sampai 60 juta itu tarifnya 5%. Ya, lalu di atas 60 juta itu tarifnya 15%. Ya, kalau sebelumnya kan 0 sampai 50, ya sekarang tarifnya sudah 0 sampai dengan 60. Ini ada di pasal 17 ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terbaru, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, selanjutnya 0 sampai dengan 60 tadi 5%, 60 sampai 250 itu 15%, ya 250 sampai dengan 500 itu 25% tarifnya. Progresif ya, kalau progresif semakin lama tarifnya semakin tinggi, ya. Selanjutnya untuk 500 sampai dengan 5 miliar itu tarifnya 30%. Nah, yang terakhir tertinggi tarifnya ditetapkan itu adalah 35% kalau penghasilannya di atas 5 miliar. Oke. Ini untuk tarif PKP-nya. Nih. Nah, tadi saya sampaikan di tarif PPh 21 kita mengenal namanya tarif efektif. Inilah salah satu yang membedakan perhitungan PPh 21 dengan PPh yang lainnya. Tadi ya kita lihat apa itu tarif efektif. Nih, tarif efektif rata-rata atau kita kenal namanya istilahnya TER. TER ini tarif efektif rata-rata. Ini ada di aturan ya, pasal 17 dan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu PP nomor 58 tahun 2023 dan yang terbaru ini ada Permenq nomor 168 tahun 2023. Nah, dengan adanya tarif ini diharapkan tadi bisa memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi WP untuk menghitung PPh 21 dan yang paling penting itu bisa memberikan kepatuhan, meningkatkan namanya tax compliance untuk wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perpajaknya. Kalau di dalam perpajakan kita bisa menghitung apa namanya, kemarin sudah saya sampaikan, menghitung ada self assessment system, terus official assessment system, dan yang terakhir withholding assessment system. Nah, itu cara wajib pajak dalam menghitung bagaimana cara membayar pajaknya. Kita yang paling banyak ini menggunakan namanya self assessment system. Apa namanya kalau self assessment system? Kita menghitung membayar pajak sendiri. Sendiri ini bukan maksudnya tidak bersama orang lain, artinya sendiri itu ada wajib pajaknya yang menghitung berapa besaran pajaknya yang akan dibayarkan dan disetorkan. Kita lihat untuk tarif efektif rata-rata. Nih, ya, dia nanti ada tarif bulanan dan tarif harian. Ya, tarif efektif rata-rata ini. Tarifnya tadi, nah ini tadi yang saya sampaikan yang membedakan. Ada untuk bulanan ini nanti dia ada namanya TER-A, itu untuk golongan PTKP yang TK0, TK1 dan K0. Golongannya untuk yang TER-A. Selanjutnya TER-B itu untuk PTKP yang golongannya TK2, K1 ya, dan TK3 serta K2. Nah, kalau yang TER-C dia golongannya PTKP untuk yang K3. Ingat, kalau ada soal
mengatakan dia misal tanggungannya 4, jangan terkecoh karena yang diperbolehkan berdasarkan aturan perpajakan hanya batas 3. Ya, jadi ingat jangan terkecoh, perhatikan konteks soalnya, pahami. Selanjutnya tadi ada tarif efektif bulanan. Nah, ada juga tarif efektif harian. Nah, kalau harian ini misalnya buruh, ya, buruh pekerja harian nih, ya, buruh harian lepas. Misalnya penghasilannya diterima ini brutonya kurang dari 450.000, dia akan dikenakan tarifnya 0% dikali berapa PPh bruto hariannya. Nah, kalau dia penghasilannya sudah di atas 450 sampai dengan 2,5 juta, ini tarifnya baru dikenakan 0,5%. Sampai sejauh ini paham? Oke, nih, kalau paham, nih, diharapkan nanti setelah kalian mempelajari PPh 21 nanti, diharapkan kalian ini sudah paham nih tentang tarif TER. Tadi kan ada TER A, ada TER B, ada TER C, lalu ada juga tadi namanya PTKP, ya, ada PTKP, ada K1, K2, ada TK1, ada K11, K12, K13. Selanjutnya juga ada tarif namanya PKP, lapisannya tadi ya, ada 5%, ada 10, ada 15 Bu. 15 sampai 10. 15. Karena tarif yang terbaru ya, bukan lagi 10 ya. 15, selanjutnya ada 30. Berapa yang terakhir Sepia? 30 di 5. Oke. Nah, yang terakhir nanti diharapkan nanti kalian bisa menyelesaikan kasus nyata ya dari PPh 21 nih secara mandiri. Oke. Saya mau tes pemahaman kalian dulu nih. Nih, saya punya 2 soal. Ya, ada Pak Rudi, karyawan tetap PT Maju Jaya dengan gajinya 12 juta per bulan. Dia statusnya belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Itu PPh 21-nya sebulan. Kalau dia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, ini golongan K berapa? TK 0 atau K0? TK 0 artinya dia tidak kawin dan belum punya tanggungan. Oke, itu clue yang pertama, bisa nanti dijawab. Selanjutnya soal yang kedua, Bu Maya adalah pegawai tetap di PT Cemerlang Jaya. Gajinya ini 8 juta. Dia tidak menerima tunjangan atau bonus lainnya. Status pajaknya TK0 udah jelas nih, TK0. Nah, kita diminta menghitung tarif efektif rata-rata untuk memotong PPh 21 karyawannya. Nah, kalian diminta berapa PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan dari gaji Bu Maya setiap bulan. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Nah, ini coba nanti kita lihat bersama. Ya, saya cek nih pemahamannya. Coba silakan dihitung. Kalau Nabila, misalnya dia kalau 5 tarifnya 0 sampai 60 untuk tarif PKP-nya berapa? Apa persen tarifnya? 5%. Tarif tertinggi yang dikenakan itu berapa? Untuk PKP berapa Rani? Di atas 5 miliar. Kalau di atas 5 miliar berapa tarifnya? 35%. Oke. Sarah, coba nih sambil dikerjakan soalnya saya tes pemahamannya nih. Kalau misalnya dia untuk K2, kalau K2 itu berapa Sarah? Dia kawin, punya 2 tanggungan. K2, kalau BP-nya berapa? 54. Oke, 54 juta. Dia kawin tadi 2, berarti 2. Kalau 1 tanggungan tadi berapa? 4 juta 500, berarti 2 dikali 4 juta 500 berapa? 60. 4 juta 500 kali 2 tadi 9 juta. 54 ditambah 9 berapa? 63 juta. Oke, ada yang sudah selesai soal pertama? Sudah siapa? Oke, dia sudah jelas TK0. Kalau TK0 ini artinya berapa? 54 juta. Rani sudah Rani. Yang soal kedua Rani. Oke, coba ya Rani, apa jawabannya Rani? Yang dicari tadi ya Rani. Namanya Asma Delta Maharania. Silakan Rani. Maya ada pegawai tetap di PT
dengan gaji maksimum jawab. Iya, langsung jawabannya berapa? Dia kalau TK0 berarti 8 juta. Dia tidak ada tunjangan-tunjangan ya? Tidak ada. Tidak terima tunjangan apa nih? Gaji kayaknya per bulannya 8 juta. Hmm. Termasuk dalam lapisan penghasilannya 4 juta, bulannya 10 juta. Oke. Bapak pakai ternya ter 5%. Kalau ternya berapa yang dikenakan? Dia ternya tarifnya 5%. Artinya ter apa nih? Ter A, ter B, atau ter C? Ter A. Ya, ter A ya. Kan ter A tadi golongannya untuk TK0 ya. Selanjutnya Rani. Jadi tunjangan 21 per bulannya Bu 5% dikali dengan 8 juta gaji per bulannya dapat hasilnya 400.000. Oke. Terus? Jadi dapat Oh, 400.000. Ada yang sudah lengkap? Ada yang sudah Mel? Oke, coba kalau Amin berapa Mel? Tadi batas 400.000. Masih ada bawahnya dikit lagi tuh Rani. Ya, silakan. Nah, kalau punya buku kan penghasilan brutto setahunnya tuh dari kan penghasilan kan untuk setahun. Ya, disetahunkan. Berapa boleh setahunkan? 8 kali 12? 98 juta Bu. 96. Jadi dikali dengan ternya tadi 55%. Kenapa dia tadi 5%? Karena dia golongannya tadi ter A ya, ter A. Hasilnya 8 juta, oke. 96 juta dikali 5% itu dapatlah 4 juta 800. Nah, penghasilan yang setahunnya tadi kan 96 juta Bu ya, dikurang 4 juta 800 itu 91 juta 200. PTKP-nya tadi kan TK0 Bu. Ya, jadi 54 juta. 54 juta. Jadi 91 juta 200 itu dikurang dengan 54 juta itu dapatnya 37 juta 200.000. Nah, untuk perhitungan PPh 21 terutang setahunnya Ibu kan untuk PTKP sampai 50 itu tarifnya tadi dikenakan 5% Bu. Jadi 37 juta 200 itu dikali 5% itu dapatnya 1 juta 860 itu per bulannya. Dibagi 12? Dibagi 12 itu saya dapatnya 155.000. 155.000. Oke, paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, saya rasa nanti saya kasih tugas mandiri ya. Saya kasih nanti tugas yang take home nya dikerjakan. Nanti saya kasih studi kasus yang nanti dikumpulkan minggu depan. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Bertemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih untuk partisipasi dan atensinya. Kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama ucapan lapas hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketemu lagi minggu depan. Motherfucking design all